Dari Pak Eko, kisah pengalamannya nih. Gini Bang, saya mau bercerita tentang kisah yang saya alamin itu cerita horor pribadi saya Bang ya. Tapi waktu itu bukan saya sendiri, beserta rekan-rekan kerja saya. Kebetulan saya kerja di sebuah proyek pemasangan lift Bang dan eskalator. Nah saya bergabung sama perusahaan ini yang bergerak dalam bidang pengadaan dan pemasangan lift dan perawatan lift eskalator ini dari tahun 2009 Bang. Pertama saya bekerja, lama kerja itu saya masih sistem kontrak outsourcing Bang. Masih outsourcing, terus alhamdulillah ada jenjang kenaikan 2012 saya diangkat jadi karyawan permanen Bang. Jadi punya jabatan teknisi, kalau masih kontrak di kita itu istilahnya helper Bang. Cerita yang awal saya ini pada tahun 2012 Bang. Saat saya bekerja mengalami kisah mistis horor lah, bagi saya itu horor banget Bang. Kan baru pertama kali saya ngalamin seperti itu, kerja itu Bang, dari selama 2009 itu Bang. Waktu itu saya diinstruksikan dari atasan saya dari kantor, saya untuk membantu pekerjaan di lift, pemasangan lift di apartemen Bang. Ini di daerah mana Pak? Itu di daerah Jakarta Selatan Bang. Ceritanya gini Bang, pada waktu itu saya itu dikasih instruksi lembur Bang. Soalnya kerjaan ini saya hanya ngelanjutin kerjaan tim sebelumnya Bang. Nah posisi kerjaan itu baru sebatas pemasangan rel. Rel lift itu posisinya kan di kanan kiri Bang. Dia itu fungsinya itu untuk mengatur treknya pergerakan lift naik turun Bang. Amat menuntun lah. Saat itu saya bekerja di lantai 24 Bang. Itu jam 10 malam itu kita ada posisi di lantai 24. Nah saya kerja ini ada 4 personel Bang. 2 orang teknisi berikut saya dan 2 helper Bang. Tapi yang kerja di dalam area ruangan lift ini sama saya berdua sama teman saya. Oh, cuma teknisi aja ya? Nah helper 2 ini di luar Bang. Posisi waktu itu kan kita kerja pakai gondola Bang. Buat akses kita kerja naik turun. Soalnya lantai tinggi Bang. Kalau pakai stagger apa tangga nggak mungkin kan, saya gitu. Nah saat saya bekerja itu Bang, menjelang jam 11 lewat lah Bang. Saya posisi kerja itu kan sama teman saya adu punggung Bang. Kan rel itu berhadapan begini Bang. Saya sebelah kiri, teman saya sebelah kanan. Jadi kita kerja berhadapan punggung. Kita lagi setting bracket Bang. Pas saya lagi fokus kerja itu Bang, saya awalnya itu udah merasa suasana gak enak Bang. Menjelang jam 11 ke atas mendekati jam 12 itu Bang, itu ada suasana hawa kayak angin dingin gitu Bang, yang merasa bikin saya itu merinding tiba-tiba. Cuman saya tidak ngomong ke teman saya atau ngasih tahu teman saya Bang. Cuma saya sambil kerja ini sambil ngerasa sendiri Bang. Sambil fokus kerja kan. Nah itu lama-lama ada aroma nggak enak Bang. Aroma apa nih? Aroma itu awalnya samar. Aroma samar itu awalnya saya mencium aroma bangkai Pak. Habis bangkai nggak lama suara aroma anyir. Dari samar makin tajam, tambah merinding saya. Saya itu merasa suasana di area kerja saya ini kayak berubah banget lah, drastis. Rasa nggak nyaman ada, rasa takut ada. Tiba-tiba rekan di belakang saya ini nyeletuk Bang, ngucap sesuatu. Bang, nyium aroma nggak enak nggak? Kata dia. Saya bilang, ada sih, cuman nggak usah lah kita bahas lah. Kita posisi kerja nih tengah malam juga, posisi di ketinggian. Tapi ini suasananya nggak enak, kata dia. Kita apa udahan aja Pak ya? Tanggunglah kerjaan. Udah bismillah aja, kata saya gitu ke teman saya nih. Selang berapa saat 2 temen yang di luar itu serempak itu kayak spontan itu loncat ke gondola Bang. Posisi gondola kita ini kan sama lantai 24 itu nggak terlalu jauh, cuman ada gap celah 2-30 cm lah. Posisi sejajar, jadi kalau untuk akses orang keluar masuk tuh nggak ada halangan dengan mudah lah katanya. Tapi mereka itu pergerakannya itu kayak spontan, jadi bikin kaget bruk gitu. Kita lagi kerja kaget lah. Kaget. Saya bilang ke teman ini, lo pada ngapa sih? Ini kita kerja malam-malam di lantai 24 ketinggian, lu pada kayak gini. Kalau ada apa-apa kita lagi apes, kalau bercanda jangan begini lah, kalau apes kita semua yang repot. Nah teman saya ini marah Bang, saya tahu dia marah itu nadanya. Nada dia tuh gini, PA, kalau bercanda kira-kira ini kalau sampai ambles gondola kita semua selesai, kata dia. Yang 2 orang ini, 1 orang ini kan posisinya di deket teman saya belakang saya ini, satunya deket saya, posisi langsung duduk kok, duduk megang dengkul itu sambil nunduk itu dia kayak gemeter. Ya satunya lagi nepuk-nepuk saya, bang,
Udah bang, ayo kita turun, kata dia. Emang kenapa? Kata saya ke temen ini. Saya nggak kuat, kata dia. Hah? Nggak kuat kenapa sih? Kepo dong saya. Gak lama teman saya nyeletuk lagi. Lu jangan ngadi-ngadi, katanya. Ini malam Jumat. Ini jam berapa nih? Udah hampir tengah malam. Kalau bercanda nggak caranya kayak gini. Mendingan lu bercanda ngomong-ngomong kasar, gak apa-apa. Tapi saya nyeletuk lagi, jangan ngomong kasar lah. Ini di tempat mana, di tempat apa? Ini proyek juga yang kayak gitu. Kalau bisa diem-diem baik, bilang gitu. Enggak lah bang, pokoknya turun dah, nggak kuat, saya nggak kuat. Nah satu rekan yang loncat dia kan berdua. Dia tuh gemeter bang, memegang lutut itu. Duduk di gondola, mepet ke teman saya belakang saya nih. Karena gondola ada pagar tuh bang ya. Dia tuh mepet kayak gemeter gitu, terus gemeter gitu. Saya sempet notice ngeliat face mukanya itu pucat. Pucat banget, terus tangan gemeter. Nggak berucap kata apapun. Yang satu lagi itu dari tadi maksa-maksa saya. Ayo turun bang. Saya udah nggak sanggup di luar, saya takut. Teman saya ngomong lagi begini, jangan ngadi-ngadi. Ini tengah malam Jumat. Emang lu diliatin apa? Lu ngeliat apa? Udah, abang keluar dah, lihat sendiri dah. Kalau saya bilang ngadi-ngadi, spontan teman saya dong keluar, langkah dari luar gondola ke arah pintu lantai 24 itu. Saya sempat melihat pergerakan teman saya tadi itu. Pas dia keluar dan nengok ke kanan bang, ke lorong sebelah kanan. Kayak orang terkesima. Yang saya lihat dari gerakan fisiknya bang. Gitu kata dia, kayak kaget. Tadi dia mau bilang apa itu kayak nggak terucap. Terus tangan dia tuh begini tuh kayak gemeter. Nah saya penasaran juga. Saya keluar juga. Posisi saya itu sebelah kanan, teman saya lebih dekat ke pintu lift yang ada gondola itu. Saya nengok ke kanan. Bener astagfirullahaladzim, itu pengalaman bener-bener saya baru kali itu bang. Ngelihat diwujudin sesuatu yang bener-bener seram bagi saya. Yang saya lihat itu ada sosok pelan-pelan bergerak ke kita. Pelan tapi kayak nggak jalan. Kalau dia orang jalan, pasti otomatis ada pergerakan kaki lah. Ini tidak. Gerak-gerak pelan-pelan tapi lambat jalannya. Kurang lebih itu dari jarak saya sama teman saya berdiri itu hanya 6 meteran lah. Di lorong depan lift itu per lantai itu kan ada pencahayaan ya. Lampu-lampu penerangan gitu ya. Sebelah kiri itu masih ada pencahayaan. Tapi sebelah kanan saya itu gelap. Saya refleks. Saya ngambil senter di saku kiri saya. Kebetulan dari perusahaan saya ini selain dibekalin APD alat pelindung diri, salah satunya kasih senter buat pekerjaan gelap. Saya nyalakan senter saya arahkan ke sosok itu. Nembak ke wajahnya sosok itu. Kaget saya. Sebelah muka ini udah kayak terkelupas. Berikut tengkoraknya. Tapi nggak jatuh, nggak. Dia cuman begini. Nah darah itu ada darah. Kalau darah segar sih warnanya merah ya, dia netesnya kayak air gitu ya. Ini darah merah pekat tapi kental. Dan aromanya itu pekat banget, bangke. Sampai mual. Karena saya lihat sosok tadi itu kaget, lemes badan saya. Lemes banget. Sampai senter saya pegang itu tuh nggak sengaja tuh terlepas. Saya langsung refleks nengok ke kiri. Rekan saya tadi yang sebelumnya ada sebelah kiri nggak ada. Aduh, saya panik kan. Saya langsung balik badan ke kanan. Saya lihat rekan saya udah pada di dalam gondola itu. Langsung spontan, pada nunduk spontan. Ayo bang, turun dah, turun. Ada suasana panik tuh, saya juga panik kan. Saya pencet di gondola itu, buat ngoperasiin gondola itu, kita ada tombol 2 bang. Ada lampu indikatornya hijau dan kuning, oranye. Yang hijau ini buat arah up, naik. Yang oranye ini buat ngoperasiin turun. Saya pencet salah satu tombol turun itu. Pencet, saya tekan. Mau jalan dia direk. Turun ke bawah, pelan. Pas kita turun sampai lantai 10 menjelang lantai 9, jadi pertengahan ya bang. Antara 10 dan 9 itu lorong di tengah itu. Macet tiba-tiba. Gondola saya ini. Udah nggak mau gerak, saya tekan gitu. Jadi saya itu, pergerakan orang panik. Nekennya itu udah asal-asalan. Tapi nggak mau bergerak gondola itu. Tetap diam aja di tempat. Terus teman saya ini ngomong, bang kenapa? Macet ya? Kata dia. Kagak tahu Lil. Kemudian teman saya panggil Jalil lah. Nggak tahu Lil, ini tiba-tiba kayak nyangkut. Nah saya noleh ke teman saya ngomong itu tadi. 2 teman yang tadi di luar itu hanya meringkuk bang.
Terus pada kayak baca-baca, entah mereka baca apa ya, sama-sama ada yang baca ayat kursi lah kayak gitu kan. Pas dipencet-pencet nggak mau turun, saya juga panik bang. Pas saya lihat ke atas, kan masih ada pantulan cahaya-cahaya dari tiap lantai tuh, dari sela-sela pintu kan. Karena lorong mereka kan ada penerangan. Itu ada sosok makhluk yang saya gambarkan tuh dia terbungkus. Nah saya lihat itu, saya tegesin tuh makhluk apa. Saya posisi begini, makhluk apa itu ya? Kalau benda kok terbungkus gitu. Dia itu condong ini kayak setengah berayun-ayun begini. Nah kan saya jadi ini pak, apa ya, badan saya itu gemeter, rasa takut tuh gimana sih, bayangin campur aduk, badan merinding. Saya nggak sempet nengok posisi keadaan teman saya itu gimana, mereka itu bertiga yang di belakang saya ini, saya hanya fokus ke penampakan di atas itu. Terus makin goyang, saya negesin wajahnya itu hitam waktu itu, hitam, terus dia ada matanya itu kayak mau jatuh, warna merah, kayak jatuh begini. Dan itu kembali aroma bangkai sampai mual saya. Setelah lama saya kan sambil nunduk, saya maksa ini nih, pikiran panik tuh ada, saya pencet-pencet tuh mau gerak-gerak gondola ini. Selang berapa lama ada suara di lantai bawah saya, manggil nama saya, kok. Nah, karena dengar suara itu, saya itu agak rasa lega. Karena suara itu familiar buat saya. Saya jawab, iya pak. Lu pada ngapain di situ? Kata suara di bawah itu. Ini gondola nggak mau turun, lalu kenapa turun? Malah lantai 24 udah selesai. Kita nggak jawab itu, masalah kerja lantai 24. Yang kita jawab mah gondola, ini gondola macet. Coba lampu indikatornya nyala nggak? Kata yang di bawah tadi itu. Nyala pak, nyala. Harusnya fungsi, kata saya kan. Teman saya juga nyaut, tolong deh pak, tolong naik dulu. Ya udah tunggu, kata dia naik bang. Kan saya bilang di samping lift saya, ruang lift saya ini ada tangga darurat bang, akses untuk emergency exit kan. Gak lama dia nongol, tapi di lantai 9. Posisi gondola saya ini sama lantai 9 ini masih ada jarak itu kurang lebih 4 meteran lah. Kalau kita sama maksa loncat karena ketakutan itu, takutnya apes, kepleset malah nyemplung ke bawah, ke lantai dasar. Nah setelah dia naik ke lantai 9, dia ngomong, macet kenapa sih? Dan kalian mau kemana? Kata dia. Saya sebenarnya mau turun, kita mau turun. Emang lantai 24 udah selesai. Nanti aja ceritanya pak, tolong dulu ini. Itu saya tuh sebenarnya ngungkapinnya dengan rasa nada panik. Jadi ngomongnya itu ya udah nggak beraturan lah nadanya, begitu teman saya. Coba pencet lagi. Orang indikator nyala masa macet? Teman saya refleks dipencet, mau turun tuh gondola, turun berat sampai sejajar lantai 9. Nah pas lantai 9 tuh kita bertemu sama ternyata supervisor saya sama tim safety 1 orang. Nah supervisornya ngomong, emang kenapa sih pada mau turun? Saat dia ngomong begitu tuh matanya tuh memandang wajah kita tuh satu, kayak dia tuh sedang memahami apa yang terjadi. Terus saya bilang, nanti pak ceritanya, kadang-kadang nggak bisa diterusin dulu nih, kita mau turun ke ground, mau nenangin diri dulu deh, nanti kita cerita. Temen saya juga ngomong begitu, iya pak nanti aja ceritanya. Terus tim safety yang bareng sama supervisor saya tadi juga ngomong, ya udah turun dulu deh, nyari air putih dulu sama kopi dulu lah, ntar baru cerita ada apa sih. Kita turun tuh bang ke lantai ground, udah keluar, beresin alat-alat yang berserakan di gondola itu, kita rapiin kan, kita keluar berempat lewat lobi, rencana mau ke arah luar proyek yang lewat gerbang. Pas saat saya jalan di depan gerbang, saya bertemu security 2 orang lagi duduk gitu ya. Dia kan biasa sama saya sering tegur sapa lah ya, lembur bang tadi ya security itu. Iya pak, sampai jam berapa? Waduh kurang tahu nih, kata saya, mau saya lanjut apa enggak. Loh emang kenapa? Emang udah selesai pak, lagi kerjaan di lantai berapa? Lantai 24 kata saya. Kenapa nggak dilanjutin? Waduh pak, tadi ada kendala di atas. Kita semua ada yang ganggu. Terus 2 orang security ini saling tatap-tatapan bang. Tatap-tatapan, 1 orang ngomong, dulu. Ceritain ke kita, ceritain ada apa? Kata dia kan. Sini pak, duduk pak sama kita. Kan ada bangku panjang tuh depan gerbang. Saya duduk sih sama dia, cerita. Terus saudaranya minum dulu sama dia. Ini ada nih, saya lihat memang di situ ada 2 botol air mineral pak. Yang 1 udah berkurang, kayaknya udah diminum ya. 1 masih bersegel.
Ya bersegel dikasih ke saya. Saya buka, saya minum, saya oper ke teman saya juga minum lagi. Terus teman saya mau dioper lagi ke dua orang ini, dia nggak mau bang. Bang nanti aja, saya di luar aja ngopi. Oh ya udah, terus nanya. Dulu ceritain pak, ceritain kata security itu. Saya ceritalah kejadian lantai 24 sampai lantai 11. Security itu ngomong gini bang. Gini pak, sebenarnya lantai itu memang dulu pernah ada insiden. Insiden apa pak? Kata saya. Ada insiden kecelakaan kerja yang menewaskan pekerja. Jadi ada orang pemasangan pipa itu dipasang di atas tuh terlepas. Ujung pipa itu jatuhnya meluncur mengenai pekerja yang di bawahnya pas muka dan meninggal di tempat. Itu kejadiannya udah berapa bulan lah, udah lama tadi ya. Kalau lantai 11 masih cerita security itu ya bang. Itu ada pekerja listrik yang setrum. Malah itu 2 orang lagi meninggal di tempat setrum. Makanya Pak sebenarnya kalau di sini nih malam Jumat tuh jarang ada vendor mau lembur. Soalnya setiap vendor yang malam Jumat lakukan kerja lembur, semuanya ngaku pernah ditampakin. Soalnya yang tahu security ini pernah dapat info itu dari lantai 7, 3, basement, 24, dan 11. Itu lantai-lantai horor katanya. Soalnya semua itu pernah ada insiden. Emang Bapak, kata security itu ke saya bang, emang Bapak selama ini udah berapa lama di sini? Saya baru 3 minggu Pak. Lemburnya baru kali ini saya lembur nih. Ya, waktu saya ceritakan malam Jumat itu. Soalnya ada kerjaan yang nanggung di lantai 24. Terus nggak ada info apa-apa. Teman-teman teman-teman yang lain, yang unit-unit lain pada nggak mau lembur. Terus nggak lama itu security ngomong, iya di sini mah jarang ada yang mau lembur Pak setelah malam Jumat. Bahkan pihak security aja Pak, jujur Pak, saya kan danrunya kata security itu. Danrunya saya aja nggak pernah instruksinya tim saya, regu saya itu untuk patroli ke atas, paling patroli yang sekitar lantai 1, mentok-mentok lantai 2. Oh ya udah Pak, terima kasih infonya deh, saya mau nenangin diri dulu. Ya udah Pak, ngopi dulu kata security. Tapi di 2 minggu pertama ini aman-aman aja Pak Eko? Aman bang, soalnya saya waktu 2 minggu pertama itu nggak pernah lembur, mentok jam 5 beres-beres pulang, jam 5 beres pulang. Nah karena saya lembur pada hari itu, saya dapat instruksi ada kerjaan yang nanggung lantai 24. Maksud supervisor saya kalau malam ini dikerjain selesai, besok udah beralih kerjaan yang lain. Nah akhirnya saya keluar tuh bang ya, tadi lanjut cerita saya tadi, saya keluar, nemuin teman saya di warung kopi tadi. Ngopi, kita ngobrol, terus kita ngambil keputusan bang. Udahlah kita nggak usah lembur, kita nggak usah lanjutin, nanti saya laporan lah ke atasan. Ya udah bang, bagus, kata temen yang 2 tadi tuh. Udah, berarti itu saya ke basement, kebetulan gudang saya itu ada di basement kan. Dan saya pas masuk ke gudang itu udah ada supervisor sama tim safety saya. Saya cerita dong apa adanya, tentang kendala, apa yang kita alami lantai 24, 11. Supervisor saya itu ketawa bang. Kalian baru segitunya, badan gede-gede begitu, udah ngedon ya kata dia. Saya bingung, maksudnya Pak? Saya aja selama udah 3 bulan lebih di proyeksi ini, lebih dari 7 kali saya ditampakin. Emang kalian basement ini, gudang-gudang ini aman kata dia. Sampai ngomong kayak gitu. Tanya Pak Iwan nih, Pak Iwan ini sebagai tim safety di sini selalu keliling itu selalu menemukan kayak gitu. Sering mau di lantai berapapun tuh saya cerita sama saya selalu ditampakin. Nah saya bilang ke Pak Iwan langsung, emang bener Pak Iwan? Bener bang kata dia. Saya makanya kalau keliling sekarang jarang sendiri, kalau nggak ngajak seperti Pak Joko ini, saya kadang nggak, paling saya mantau lewat monitor HT dari safety apa security lokasi proyek lain gitu yang di area proyek itu. Oh emang apa aja nampak? Wah macam-macam lah kata dia. Ada yang kuntilanak, yang pocong, yang orang pekerja 2. Ada dia pernah lihat di lantai 7 2 pekerja. Pas dia deketin katanya itu nggak ada palanya. Jadi 2 pekerja ini kayak modelnya kayak duduk satu berdiri. Saat dia itu penasaran karena waktu itu katanya sekitar jam 10 malam ada area itu udah sepi. Itu pas malam Jumat juga. Dia ke atas ke lantai 7 itu pas betulan di lantai 7 dia ngelihat sosok 2 makhluk ini kayak orang lagi kerja. Tapi nggak ada penerangan kerja itu, makanya dia mau nyamperin, mau negor niatnya. Kok
kok kerja tanpa penerangan, tugasnya safety kayak gitu bang. Sampai dia deketin, itu dia kaget. Saya kaget bang, cerita dia ke saya Pak Iwan ini. Itu pekerja ya satu duduk, satu berdiri itu nggak ada kepalanya. Tapi dia pakai, kalau dari jam saya lihat pekerja, dia pakai rompi, pakai sepatu bot, tapi nggak ada palanya. Ah yakin bang, atau saya ini juga abang kan Pak Iwan nih, yakin bang, bener bang, dia kan sepantaran sama saya. Terus dia ngomong, tanya waktu tadi timnya Bang Eko mau lembur ini, saya mau nyegah, bukan nyegah sih, takutnya kalau saya nyegah ngalang-ngalangin kerjaan dong progres. Karena saya diem aja, sekarang udah ngeliat sendiri kan. Oh ya oke. Nah untuk lanjutannya itu ceritanya horor saya itu, untuk lanjutan kerja besoknya itu kita nggak pernah lembur. Paling mentok jam 7 udah selesai, paling jam 8 nggak pernah. Sampai jam kayak kemarin kayak hal yang kita ditampakin jam 11, jam 12 itu udah nggak pernah. Nah itu sampai selesai, nah kurang lebih sebulan saya di situ, saya dipindah proyek Pak. Lama nggak ada kejadian apa-apa, kejadian lagi di tahun 2015. 2015 ini perusahaan saya bekerja ini dapat tender bongkar pasang lift overhaul di sebuah rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Kan di rumah sakit itu kita nggak bisa kerja pagi, kita kerjanya harus malam dari jam 7 sampai selesai jam 5 pagi. Nah ini saya kerja di situ tuh melanjutkan tim sebelumnya. Jadi kerjaan ini hampir 50% udah terpasang semua mekaniknya bang. Saya dikirim situ, tim sebelumnya itu dipindahkan proyek lain. Sudah itu saya datang, waktu itu 4 orang bang. Tim saya selalu 4, 2 teknisi, 2 helper. Memang penugasan kita selalu dari kantor seperti itu pembagian timnya. 2 teknisi, 2 helper. Saya datang ke situ, pertama kerja ini horornya terjadi sekitar jam 12-an bang itu. Pas kita mau niat istirahat. Nah kita kan 4 orang ya bang. 1 teknisi, 1 helper, 1 teknisi, 1 helper tuh bagi tugas. Teman saya sama helper satunya di ruang mesin. Nah saya di lantai 3. Rencana schedule kita itu waktu itu di ruang mesin elektrikal, saya setting pintu lantai 3. Saat saya setting pintu itu, teman saya tetap posisi di luar, helper saya. Kan pintu posisi ketutup lah dari dalam ya, karena kan saya setting kan. Saya menyelaraskan lah posisi pintu. Tiba-tiba lampu mati. Dengan tiba-tiba tuh lampu tep mati langsung. Gelap kan suasana. Pas saat ini saya manggil nih ke teman saya nih yang di luar. Bro, coba dicek. Lampu mati nih. Coba itu ada kendor colokan apa gimana? Masih dijawab, oke bang, bentar ya, dicek. Terus nyala lagi. Terus saya lanjutkan rutinitas kerja. Saat saya bekerja, begitu lagi. Lampu itu mati, gelap. Tapi ini aneh, pas lampu mati itu kan suasana gelap. Cuman ada pantulan cahaya dari atas ruang mesin dan dari celah-celah pintu. Oh, berarti cuma di bagian lift itu aja yang mati? Iya, di dalam lorong lift itu. Kan pintu terkunci, karena lampu mati, gelap, pintu itu udah posisi kelok, nyangkut. Jadi dibuka tuh nggak bisa, harus pakai kunci lah. Saya raba-raba tuh nggak ketemu karena gelap kan. Saya teriak, bro, mati lagi lampu. Nah teman saya yang di luar ini nggak jawab, bro, sampai 3 kali, bro, nggak jawab lagi. Lu di mana? Nah, saya ingat teman yang di ruang mesin kan lantai 3 ke 4 deket tuh pak. Saya bilang, Bray, tolong dong, lampu mati nih di dalam. Gak ada jawaban juga. Diam saya, Bray, ini pada kemana? Orang udah gelap. Saya ngeraba-raba kunci buat buka lock itu nggak ketemu. Pas lagi saya ngeraba-raba begitu, tiba-tiba suasana berubah, Pak. Ya saya rasain itu rasa hawa dingin, terus bulu ini merinding semua. Dan saya itu kayak rasa takut itu tinggi banget. Itu sama yang saya rasakan waktu kejadian 2012 itu, hawanya seperti itu, rasa takut itu. Itu ada aroma nggak enak, utama aroma kembang. Wah, wangi nih. Nah, feeling saya ini udah nyampe. Kayaknya nih mudah-mudahan jangan lah. Dalam hati tuh saya ngomong sendiri. Kayaknya nih mudah-mudahan jangan dah. Jangan sekarang. Terus hilang aroma itu. Aroma lagi, Bang. Bangkai itu, aduh. Kalau saya ingat itu mual banget deh. Bangkai itu agak lama itu. Terus aroma lagi wangi. Pas saya lagi
rasain aroma itu, nyium aroma itu di atas saya ini kayak sekilas tuh kan saya kalau begini kan kelihatan bang ada pergerakan bang. Pas di atas saya ini ada bayangan putih bergerak. Itu suasana gelap, tapi karena ada pantulan cahaya dari ruang mesin dari celah-celah pintu yang lain itu masih kelihatan lah cahaya ada pergerakan apapun. Apalagi warnanya putih. Mondar mandir bang, 2 kali. Yang ketiga ini berhenti pas di atas saya tapi agak depan, pas di arah pintu, tapi ya atas. Gak lama itu ketawa dia. Hihihihihi. Panjang ketawa itu. 2 kali udah itu ketawa lagi. Saya langsung ngedon kayak orang udah nggak punya tulang. Sendi saya itu lemes. Saya langsung diam duduk begini. Nunduk, merem. Saya baca-baca saya bisa. Itu suasana masih gelap, masih lampu mati. Baca-baca, nggak lama tuh tiba-tiba hidup lampu. Brak! Terang, kaget dong saya, refleks. Alhamdulillah terang, bisa lihat ke atas sudah nggak ada. Saya buka pintu, saya loncat ke bawah, saya keluar. Pas saya keluar itu, teman saya nggak ada. Yang tertinggal itu hanya alat-alat di lantai itu dan seperti yang mau kita kerjain. Saya tengok-tengok, tapi saya nggak manggil. Saya feeling saya udah pasti ini orang di bawah lantai 1. Saya turun lagi sampai lantai 1, nggak ada orang juga, bang. Saya keluar langsung, keluar dari gedung itu, pas saya lari ke kanan tuh di jauhan tuh kelihatan 3 teman saya ini di area parkiran motor lagi pada duduk. Kesel dong saya, namanya gimana lah kita ibaratnya kerja bareng-bareng kita ditinggal begitu aja. Dan posisi saya di dalam kegelapan itu. Marah saya, ngomong saya itu udah nada emosi lah. Nyebutin kata binatang lah segala macam. Kalian parah, ya bilang. Kerja bareng-bareng, kalau gua kenapa-napa, lu nggak pada tahu. Teman saya, helper saya tadi cerita, ngekat omongan saya. Nanti dulu bang, kata dia. Nanti kita ceritain nih. Saya diem kan. Tadi saya ninggalin abang itu. Abang nggak tahu sih, saya di luar itu bang. Di lorong sebelah kiri pojokan yang ada meja-meja itu kata dia sama bangku-bangku pasien itu saya ngelihat penampakan. Kata dia itu bang, dia ngelihat di pojokan itu putih bang, rambut panjang. Dia arah L gini bang, dari situ keluar nge-L ke arah dia. Dia itu katanya mau teriak, mau manggil saya pun nggak bisa keluar tuh suara. Lari dia bang. Pas dia nyampe lantai 2 dari ruang mesin, teman yang 2 tadi itu ketemu, amprokan sama dia. Terus dia bilang teman tadi, saya juga bang, saya di ruang mesin tuh lampu tuh sempat berkedip-kedip. Dan saya nggak fokus tuh, dia lagi ngerjain kabel. Tiba-tiba pintu itu, ruang mesin itu kan kerja saya tutup dari awalnya. Terus kebuka lagi bang, kata dia teman saya itu. Kebuka pelan-pelan. Ada yang berdiri di tengah-tengah pintu bang. Saya bilang kan, apaan emang? Pocong katanya. Dia berdiri begini. Nah posisi saya di ruang mesin sama teman saya ini, kata dia. Saya nggak bisa kemana-mana lah bang. Orang tembok semua, di situ ada mesin, ada panel. Mau kemana saya? Saya mau keluar, nggak mungkin, kata dia. Nggak mungkin. Dan saya takut itu. Saya hanya nunduk, diem. Gak lama sosok itu hilang, baru saya lari. Saya sempat turun lantai 3, kata teman saya. Saya ngeliat di ruangan lift lantai 3 itu menggelap. Saya pikir abang udah keluar, kata teman saya. Kayaknya nggak tahu abang nyusul itu ketemu di parkiran tadi. Nah sudah itu, udahlah. Saya akhirnya ya udah kita ini aja deh, ke nyari warung kopi. Kita standby di warung kopi dulu, saya bilang gitu. Ngopi ngobrol, punya pikiran kayaknya ada rasa takut lah. Kita berempat itu rasa khawatir mau balik ke situ sampai nunggu azan subuh tuh bang. Jadi kita nggak balik ke area kerja, azan subuh baru kita balik lagi beresin alat, kita pulang. Malam keduanya mulai kerja lagi kita, tapi kerjanya yang malam kedua ini kita nggak misah, nggak bagi tugas. Tapi saya malam kedua ini kerja hanya berdua. Siang tadi ada informasi di grup WA bahwa temen yang 2 ini izin sakit. Nah, terus saya nanya sama supervisor saya, Pak, jadi yang dampingin helper siapa Pak malam ini? Udah sementara berdua aja sama Joko. Joko itu teknisi itu kan, si Jalil panggilannya. Sama si Jalil, Joko, kata dia. Oh siap, kata saya.
Mereka izin sakit, helper yang 2. Nanti kita cari gantinya lah besok. Oke Pak, saya nyampe dah jam 7 ke rumah sakit tersebut, ketemu teman saya. Biasa tempat kita saling nunggu itu di parkiran motor Bang, sambil ngerokok. Teman, ini gimana kok kita berdua doang nih? Ya gimana lagi Bang, kata dia. Ya udah kita ngerjain yang bisa kita kerjain aja, cuma jangan jauh-jauhan, kata dia. Ya udah, gua kerja di atas ya, di atas kabin katanya. Ente di dalam kabin. Kan kita ada kerjaan wiring kabel tombol itu Bang, tombol lift. Saya dari atas ngulur. Saat itu sekitar jam, itu mah udah lewat jam 12 lah. Soalnya kita nggak sempat istirahat, kita mau beli kopi sekalian di bawah Bang. Kopi apa kita bawa terus sambil kerja. Nah samar-samar teman saya ini ngomong. Sebelum dia masuk ke kabin, saya posisinya kan di atas kabin. Dia mau masuk ke dalam kabin tuh ngomong, Bang kalau ada apa-apa info ya, kata dia. Tapi ngomongnya nggak kenceng Bang. Jadi saya bilang sama-sama tuh ngomongnya pelan tapi jelas gitu loh saya dengar. Karena kita sunyi Bang, itu sunyi banget. Lorong itu semua gelap, yang ada pencahayaan itu di depan area lift kita. Ngomong teman saya, kalau ada apa-apa info Bang, kata dia. Oke. Terus dia nyalain musik lewat HP dan dia kerjaan. Nah itu mulai saya kerja dah, rutinitas saya ngulur kabel. Nah dia di dalam kabin ngonekin kabel tombol. Sekitar menjelang jam, saya tahu itu jam 1, sempat saya ngelirik HP saya, kan HP saya sambil saya cas, saya gelitakin di samping saya itu ya, di atas kabin itu sekitar jam 1-an. Itu tiba-tiba itu saya ngerasain hal serupa, suasana yang nggak nyaman, kagak enak banget itu. Nah di situ yang saya lihat ada sesosok dari atas itu, ruang mesin itu tuh setengah badan, nampak begitu. Awalnya saya lihat itu cahaya bola 2 warna merah, terang banget. Saya tegesin, apalah itu ya, cahaya apaan dari ruang mesin. Kayak makin turun, nah itu berwujud berbentuk tubuh yang lagi setengah badan tuh masuk lewatin lantai ruang mesin ke arah saya, ke arah lorong lift. Gede itu Bang. Kan makin dia palanya makin deket tuh makin jelas. Mata merah, hidungnya ini kayak yang saya gambarin tuh kayak hidung kelelawar. Kayak angkat begini ya, dan taringnya panjang, terus berbulu. Dia itu yang lebih seremnya, memang nggak ada aroma apapun itu ya, cuman hawa nggak enak, menggeram. Saya itu gemeter ya, gemeter lagi. Udah nggak bisa ngomongin itu 2 kali. Buru-buru saya mau ngasih tahu teman saya tetap asik dalam kabin itu sambil kerja sambil dengerin musik. Nggak tahu terjadi yang di atas itu. Karena itu nggak ada mati lampu, nggak ada apa, cuman di atas itu memang ada pencahayaan tapi nggak terlalu terang lah, kayak temaram gitu ya. Refleks saya lemes, sudah nggak bisa apa-apa, diam aja. Tahu saya mau ngucap apa dia bingung itu, kayak mau baca ayat aja kayaknya kayak berantakan lah, lupa. Saking panik, tapi panik ditahan. Tapi nggak bisa bergerak badan, diam, saya nunduk aja begini, nunduk kayak cuma dalam hati saya cuma ngucap, ya Allah jangan kayak gini lah, setiap kerja saya selalu begini dalam hati itu. Yang geraman yang kedua itu udah hilang nggak lama, saya ngelirik ke atas udah nggak ada. Nah saya refleks, saya keluar dari atas kabin, saya turun, saya ke tempat teman saya dalam kabin tuh, saya colek, ya turun yuk keluar ngopi. Nah itu kan di atas kopi, dah minum kopi yang panas aja. Nah teman saya ini seolah-olah kayak nangkap mimik muka saya tuh berkaca itu ya, mungkin dilihat pucet lah, kayak habis ketakutan dan ngeliatinnya kayak negesin gitu. Ya udah yuk Bang, keluar tuh. Saya ceritain tuh di warung kopi. Ya udah itu udah saya cerita, dia ya Bang begitulah, gimana lagi, tanggung jawab. Nah esoknya siangnya saya tuh WA sama supervisor saya, itu udah ceritanya malam itu kejadian cuma itu aja, harus nggak lanjut kerja sampai jam 5 seperti biasa, pulang saya WA supervisor saya minta tim. Terus malam ketiganya pas saya kerja memang ada dikirim kita, malah 4 tim, 4 personil, 4-4-nya helper semua. Kita kerja, tapi kita kerja ngumpul tuh, kan lantai 3 udah beres. Secara manual, kabin lift itu kalau sebelum diotomatis masih bisa Bang digerakin turun, bahasanya di engkol. Nah, masih bisa turun lift tuh, udah turun ke lantai 2. Kabin lift itu bahasa lift itu sebenarnya car. Cuma kalau untuk lebih gampang dicernanya itu kabin lah. Tempat kita kalau kita masuk lift, masuk ruang lift, kita
mencet tombol lantai kita tuju, dia nganterin gitu, itu namanya kabin lift. Turun ke lantai 2, kita lanjut kerjaan 2 itu ngumpul di situ tuh berempat. Tapi tetap yang di dalam ini saya berdua sama teman saya. Yang 4 orang ini helper di luar semua, kalian rame lah. Nah itu memang gak ada kejadian apa-apa itu. Kita kerja waktu itu nggak sampai jam 5 sih. Soalnya pas orang ngaji subuh itu kita udah beres-beres. Karena lantai 2 udah beres kerjaan kan. Sebelum azan subuh tuh kita keluar. Pas saya keluar, saya kebetulan paling belakangan. Karena saya ke kamar mandi dulu, ke toilet dulu. Saya keluar dari dalam, teman-teman udah ada suaranya pada ada di luar sana. Saya keluar. Keluar saya manggil salah satu teman lah itu. Bray, bang tungguin gua lah. Oke bang, nggak tahu ini teman saya ini balik lagi tuh baru inget pak, casan dia ketinggalan, dia balik dia ke saya, casan saya juga ketinggalan bang, ayo bang temen saya, ayo kita balik lagi tuh bang ke lantai 1, kita ngambil casan, terus pas keluar, habis selesai ngambil casan kita keluar tuh, ke arah pintu lobi, pintu baru kebuka, pintu lobi kan ada 2 daun pintu dari kaca gitu bang, itu kita hanya kebuka 1. Saat saya baru keluar berdua ini baru 1 langkah lah dari pintu itu ada sesuatu gelinding bang, kenceng banget dari arah kamar jenazah, kayak bola, gelinding. Tiba-tiba berhenti depan kita, kaget dong saya. Kita tegesin, perhatiin apa ini ya, kepala botak nggak ada rambutnya, dan posisi wajahnya menghadap ke kita berdua. Yang saya lihat tuh mata putih, matanya melotot tapi putih, nggak ada hitamnya. Sama dia menyeringai, gini tapi taringnya ini, kalau inget itu jelas banget, sampai refleks saya langkain itu kepala, dan saya nggak peduli teman saya ini gimana. Lari, memang saya pas lari itu dengar teman saya juga ngejar, saya ngejar teman yang lain dari warung kopi, saya cerita lagi itu. Nah selanjutnya kita kerja itu selalu ngumpul dan nggak pernah lah misah-misah ke toilet itu kan minta dianterin, nggak mau. Dan sampai selesai itu kita nggak kerjain. Kalau untuk aroma segala macam tuh sering. Oh iya bang, ada satu lagi nih pas terakhir 3 minggu terakhir itu kan udah tes uji running lift bang ya. Saya sama supervisor saya itu nongkrong di luar tuh bang, rokok. Kan kerjaan di dalam ada teman-teman rekan-rekan lagi uji tes running lift lah, saya ada ajak ngobrol. Pas saya lagi nongkrong di lorong di depan pintu masuk ke gedung yang ada lift kita kerjain itu, saya itu pertama supervisor saya nengok ke arah lorong yang ujung ada kamar jenazah itu, nengok dia. Pas nengok itu saya kan dia ngelihat itu, tahu nggak ya bang orang buat dorong-dorong itu yang kayak tempat tidur ada rodanya di rumah sakit itu buat pasien, tapi yang dari stainlessnya. Dia nyenggol saya nengok juga dong, ada apa pak? Gitu kata dia, kode saya lihat juga ke arah situ, lewat bang, itu lewat tapi nggak ke arah saya ya, kan itu ada persimpang gitu 3 di kamar jenazah itu lewat, tanpa ada yang dorong bergerak, seolah-olah itu ada dorong tapi jalan pelan. Saya sama supervisor langsung lari masuk ke dalam, masuk tuh sampai pintu kaca itu baru kebuka sebelahnya, sampai saya nggak peduli dah itu, main buka aja begitu, lari saya berdua. Dan setelah itu kita ketemulah teman-teman lagi uji running lift kan, tapi kita nggak cerita, dan kita biasa, udah itu selesai sampai istirahat. Nah berlanjut besok paginya untuk kerjaan finishing liftnya. Biasa kalau kita udah running lift masih ada tahapan persiapan tes beban. Nah kan sebelumnya tes beban tuh lift dipastikan running ke atas, naik turun tuh aman. Terus posisi tiap lantai itu terbuka dengan aman, lancar, buka tutup pintu lancar. Nah kita esoknya tahap untuk pekerjaan persiapan tes beban. Malam itu saya bekerja bertiga. Saya teknisi 2 sama helper 1. Soalnya kerjaan kan udah finishing, jadi kita personil dikurangin lah sama supervisor saya. Itu saya kerjaan di ruang mesin itu rencana mau perapian kabel. Perapian kabel bertiga, nah itu pas itu kan udah malam Pak. Pas menjelang jam 12 lah waktunya istirahat kan, karena saya udah males turun ke bawah. Teman saya inisiatif, bang saya turun dulu ya sama helper 1, nyari kopi dulu dah. Ntar istirahat di sini aja, kan nyaman di atas tuh bang, terang di rooftop kan, keluar ruang mesin itu rooftop.
mau istirahat di situ. Ya udahlah, gue nggak usah turun ya, gue nitip aja kopi sama air mineral. Oke bang, ya udah dia turun bang. Dia turun, saya sendirian di situ. Saya sendirian sambil nunggu temen ini, saya ngerapiin kabel. Rapiin kabel, tiba-tiba pas saya lagi duduk sambil saya megang HP nih bang. Megang HP kan di HP kita tuh ada modul lah. Yang dari perusahaan tuh kalau kabel ini larinya ke sini, ntar soketnya ke sini kan, jadi kita menyesuaikan kan. Soalnya HP ini tiba-tiba saya notice di arah panel saya pojokan itu, jadi posisinya belakangin pintu ya. Belakang pintu, panel tuh di depan apa di pojok sana di dekat mesin. Itu saya ngelihat ada penampakan merah bang. Sama kayak tadi saya lihat tuh. Jadi cahaya kayak bola segede bola tenis itu. Lama-lama itu terang. Tapi ada dua, kanan kiri. Terus saya negesin lagi, apaan itu cahaya, apaan? Saya ingat mbak, ini jangan-jangan kayak kemarin yang nongol dari lantai. Udah pikiran ke situ, cuman walaupun saya punya pikiran seperti itu, saya itu kayak hawa takut tuh kembali ada. Jadi saya itu namanya orang takut ya. Mau bergerak apapun tuh nggak bisa. Hanya bisanya terpaku. Terus pandangan saya seolah-olah dipaksa ke arah benda itu yang mulai merah itu. Lama-lama itu berwujud bayangan di samping panel. Panel kontrol lift kita itu tingginya kurang lebih 180. Kalau buat kita 180 cm, kalau saya seinilah, sebahu saya lah, sebahu ya. Nah pas samping itu tuh habis cahaya dua itu berbentuk bayang itu makin jelas, makin tinggi. Tinggi hampir ke atap ruang mesin. Itu mulai menunjukkan padat, asli berbentuk, berbulu, kuku panjang, taring. Mata saya itu berkedip nggak bisa. Dan saya tuh waktu itu nggak bisa berbuat apa-apa lah bang. Kayak lemes, sendi-sendi ini dah nggak ada. Kayak badan tuh kayak punya tulang, udah diem. Tapi pandangnya dipaksa ke arah dia. Mau merem aja gerakin mata ini kayak berat banget. Itu bang, taring itu segede-gede pisang bang. Wah, gede banget ya. Belum kukunya. Tapi makhluk itu nggak bergerak, cuma di posisi itu. Orang tingginya aja seatap ruang mesin. Hampir ujung kepala dia ini nyentuh ruang mesin. Tinggi sekali itu bang. Itu kalau panel kontrol saya susun 2 gitu, ya setinggi itu. Berarti kurang lebih 3 meter lebih kan. Saking paniknya, saking nggak bisa begitu tuh. Cuman ada keberanian yang saya paksa untuk saya refleks sambil saya HP itu sebenarnya saya lemparin. Saya berbalik kan posisi pintu, saya belakangin pintu nih. Saya berbalik, paksa pintu, lari ya. Lari itu perasaan kenceng tapi kayak di situ-situ aja. Nggak berani nengok lagi ke belakang. Udah semuanya saya tinggal di situ, saya turun ke bawah. Nah teman saya yang 2 beli kopi ini belum datang, ketemu di luar. Pas saya lari itu kebetulan ada security pakai 2 motor ya patroli. Kebetulan lari dia notice ke saya harus dia belok menghalangi saya. Kenapa pak lari-lari? Kaget kan saya. Enggak pak, saya kan lagi ngerjain lift di gedung. Saya bilang gedung seberapa depan kamar jenazah ya. Iya. Emang kenapa pak lari-lari? Emang temennya pada kemana? Bapak sendirian? Enggak, kita bertiga. Yang 2 lagi beli kopi. Saya bilang kan jelasin lah detail. Kayak panik banget nih bapak nih. Habis diliatin apa sih? Kata dia. Seperti satu lagi saya jelasin. Iya pak, tadi saya di lantai 4 pak. Tepatnya di rooftop tuh ada ruang mesin pak. Iya kita tahu kata dia. Saya jelasin dan ceritain dari detailnya di situ. Pas lihat cerita saya itu, security itu bilang ketawa nggak ketawa tapi ada agak sedikit senyum tapi kayak serius mukanya. Iya pak, kalau di area-area di antara rumah sakit ini paling seram. Bukan bapak aja yang udah, bapak baru di sini aja udah ngalamin kan, apalagi kita yang lama-lama. Dari office boy bahkan staf dokter, suster, semuanya pernah. Cuman malah dia ngomong gini bang, yang bapak belum temuin satu nih. Ntar suatu saat kalau bapak lama di sini pasti ditemuin kalau masih di itu. Lah, jangan sampai lah pak kalau temuin gituan kata saya. Saya penasaran, apa tuh pak? Di sini ada suster, tapi nggak bisa jalannya ngesot. Waduh kata saya, bayangin aja udah
Yang saya lihat kemarin-kemarin ini udah bikin saya ngedon banget. Ah, jangan ngarang Pak, saya bilang. Nggak ngarang, mudah-mudahan nggak ketemu, baca-baca aja, kata dia. Semuanya di sini pekerja yang vendor pernah ngerjain di sini, mau taman, mau apa, perawatan air, semuanya pernah dilihatin dia. Belum pernah ya, kata dia. Jangan sampai, kata saya, jangan sampai, amit-amit, saya bilang. Udah nggak lama itu teman saya datang bang dari seberang, bawa kopi ini, lo bang di luar, katanya mau di atas. Udah di luar aja lah di sini. Ngobrol dah itu saya, ambil ngopi kan, saya ceritain. Lama kan saya mau ngambil HP segala macem tuh bang, karena udah jam 4-an kan. Nggak terasa udah jam 4 mau pulang juga kan. Teman saya pun nggak berani saya suruh nganterin ke atas. Otomatis saya minta tolong security. Saya nyamperin ke dia ke pos, saya bilang Pak, tolong Pak, ada berapa barang saya tertinggal di atas karena saya ceritain tadi saya temuin. Tolong temenin, kata saya kan. Oke mas, oke Pak, ayo saya temenin kita ke atas tuh. HP udah nggak karu-karuan, besok istri saya nanya. Tapi saya nggak cerita sama istri, saya bilang HP jatuh. Terus udah selesai, ternyata sampai selesai kerjaan saya di situ. Alhamdulillah kesininya kita nggak terganggu lagi lah, soalnya kita kerja udah nggak pernah malam-malam lagi dan kita kerja itu selalu satu tempat dan banyak lantai 1 karena lift udah operasional. Hanya persiapan tes beban, udah selesai. Di tahun 2020 pembangunan stasiun di wilayah itu saya tugasnya itu di situ pemasangan eskalator kan, di situ cuma ada 2 lantai kan. Eskalator, saya habis itu ada 9 orang. Namanya kerjaan eskalator itu harus dibagi 2 tim. Eskalator itu posisinya kan menghubungkan dari lantai 1 ke lantai 2 kan. Nah di sini 4 orang, bawah 4 orang. Saat lagi kerjaan erection menaikkan eskalator ini, tiba-tiba teman saya yang di bawah itu berempat tuh pada berhamburan lari. Tapi pada nggak teriak nggak apa. Nah saya posisi sebelah kiri, teman berdua lagi sebelah kanan kan dia ada 2 chain block ya, hoist buat ngangkat eskalator itu kan, kita berdua. Saya notice teman saya pada kabur ngapa nih. Cuman saya nggak nanya nggak apa, teman saya ini yang 2 ini nggak lama juga ikut lari. Belum saya tanya itu bocah pada ngapa lari sih. Dia juga ikut lari turun. Ternyata di situ saya lihat ada penampakan itu pocong tapi dia nggak terbang begini, terbangnya kayak roket. Dan wajahnya itu ngarah ke saya. Muka hitam kayak muka apa ya, kayak daging mulai busuk itu, ada belatung, ada darah. Nah, matanya itu udah kayak mau lepas. Ke arah kita, cuman dia pelan tapi jalan terus. Saya sampai terduduk berdua sama teman saya. Sampai nggak bisa berjalan terus lewat. Saya pun turun lah. Nemuin teman-teman di luar pada cerita itu semuanya. Nah, salah satunya itu. Nah, yang keduanya lagi selanjutnya itu yang saya alami di stasiun itu waktu saya buang air kecil kerja malam itu kita kerjaan waktu itu kan di press progress ya bang. Jadi kerjaan itu loss overtime, jadi waktunya itu nggak ditentukan. Soalnya itu udah mepet banget progress itu eskalator. Pas sekitar jam 2-an, pas saya lagi mulai pemasangan kaca eskalator, tiba-tiba kan saya pengen buang air kecil bang, posisinya lantai 2. Kalau saya ke toilet lantai 1 itu terlalu jauh. Otomatis saya nyari tempat yang aman, sepi lah buat air kecil. Nah pas lantai 2 itu menuju untuk kita kalau naik mau kereta tuh ada rel kereta di situ kan. Kalau kita mau naik kereta itu ke lantai 2 dulu. Jadi situ ada jalur keretanya kan. Nah, saya keluar ke kiri, di situ ada bukan gardu sih, kayak ada tembok itu. Tapi di ujung tembok itu ada gardu listrik. Nah, saya buang air kecil di situ. Pas saya lagi buang air kecil, saya notice ke arah gardu itu, bang. Pas saya perhatiin kayak ada pergerakan di gardu itu, bang. Samping gardu tuh. Keluar seorang ibu-ibu. Pertama saya nggak bilang ibu-ibu ya, wanita. Karena dia pakai baju wanita, bang, pakai rok, pakai gitu. Keluarnya itu nyamping ini gardu, bang. Dia tuh begini, bang. Bergeser badannya. Gak lama nongol lagi. Makhluk lagi kayak anak kecil. Jadi seolah-olah ibu itu lagi narik anak kecil. Kaget dong saya perhatiin. Malam-malam ibu-ibu wanita bawa anak kecil. Ibu-ibu dong, dalam hati saya kan begitu. Nah, dia ngapain samping gardu? Saya terus negesin kan. Terus anak kecil buru-buru lah, bang. Takutnya manusia atau apa ya. Kita buru-buru rapiin. Tapi saya nggak beranjak dari situ, merhatiin aja terus. Pelan-pelan deket saya, bang. Jalan ke arah saya. Kalau itu jalan ada gerak kakinya.
Jadi pikiran saya waktu itu nggak ada pikiran aneh-aneh ya, karena hawanya juga masih normal aja. Tapi setelah jarak berapa meter ke saya, kurang lebih 3-4 meter itu mulai tuh Bang berasa saya merinding. Dan situ baru nampak jelas banget Bang. Wajahnya ibu-ibu itu, aduh dibilang gimana ya, saya menggambarkannya itu kayak hancur, hampir terbelah-belah gitu. Tapi masih di posisinya. Terus banyak luka menganga. Dan anak kecil yang ditenteng dia ini, di lehernya itu ada luka menganga lebar. Pucat sekali, warnanya pucat, kayak putih kayak gimana ya, kayak daging yang habis dimasukin freezer gitu loh. Dan itu tuh aromanya sama, aroma bangkai yang menyengat banget. Berat nusuk itu udah bikin mual itu. Dah setelah itu kan saya jadinya apa ya, bergerak nggak bisa itu berhenti Bang, jalan ke arah saya itu berdek, berhenti, hilang. Jadi nggak sempet ke saya. Nah itu saya kayak apa ya, kayak lega, blek, lepas gitu ya. Saya langsung buru-buru ke bawah. Saya ceritakan teman saya. Pas saya cerita, di situ kan banyak asli orang situ Bang, yang kayak jualan kopi, kantin. Saya cerita, ada yang nimpalin cerita saya. Di sini Bang, katanya, kata bapak-bapak yang jualan kopi itu, di sini memang dulunya sebelum bangun stasiun ini rawa. Memang rel kereta itu udah lama, cuma hanya diperbaikin aja sebelum jadi kereta api cepat. Dan rawa ini dulunya itu sering ditemukan orang buang jasad. Pokoknya lebih dari 3 kali lah kata bapak. Nah terus sudah itu sebelum 3 bulan 4 bulan sebelum kejadian pembangunan, 3 bulan sebelum 4 bulan pembangunan kereta ini, kata bapak itu ada kecelakaan. Ibu-ibu ditabrak kereta saat mau nganter anaknya sekolah. Jadi dia karena mungkin ya, karena waktu itu masih perkampungan, jadi lompat rel itu udah perkampungan lagi. Jadi nggak lewat lintasan, cuma lewat ngelompatin rel gitu. Mungkin pikirannya almarhumah itu biar cepet lah nyampe ke sekolah anaknya itu. Nah itu infonya sampai sekarang. Karena kita kan ada kenalan teknisi engineering standby di situ sampai sekarang nih. Dia selalu cerita seperti itu. Malam-malam tertentu itu ibu Bana itu selalu nampak. Jadi bukan orang baru apa orang lama, bahkan orang-orang yang staff-staff situ, engineering, security, petugas tiket apa sering dilihatin kalau malam. Kadang di lantai 1, yang lebih intens dia nampakin diri itu lantai 2, yang pas arah rel kereta itu. Nah itu Bang, berapa kisah saya yang saya ceritakan. Sebenarnya ada berapa kisah lagi, cuman nggak terlalu serem sih, itu hanya yang paling serem yang saya alamin tuh 3 kisah saya itu Bang. Nah nih Pak Eko, kalau boleh tahu sekarang nih tahun 2026 ini Bapak ini masih jadi teknisi atau udah enggak nih Pak? Kalau sekarang saya ini posisinya, kan saya bukan resign Bang ya, tahun 2022 itu saya pensiun dini Bang. Karena saya ada sakit saraf kejepit. 3 bulan itu saya nggak aktif. Karena masih perawatan saraf kejepit, jadi nggak bisa banyak bergerak dan bekerja, ngangkat-ngangkat barang berat lah. Akhirnya atasan saya mengusulkan saya mengajukan pensiun dini. Nah setelah 3 bulan sampai 6 bulan kondisi saya membaik, saya ikut subkontraktor Bang. Jadi status saya itu freelance sampai sekarang. Maksudnya freelance itu kita nggak terikat untuk satu perusahaan. Jadi siapapun yang butuh kita, ngajakin kita, jadi nggak terpatok satu merek ya kita. Ini merek apa aja kita kerjain, manapun yang tender itu apa temen atau bekas atasan saya dulu minta bantuan saya gitu. Jadi statusnya freelance. Nah nih Pak Eko, ini untuk apartemen yang ada di daerah Jaksel nih Pak. Nah terus tadi security bilang nih ada yang lebih serem lagi daripada lantai 11 nih. Bahkan basement pun itu serem banget katanya. Kalau untuk di basement, Pak Eko sama tim nih sempat ngalamin juga gak kejadian horor di situ? Nah kalau yang itu, yang lain itu kayak lantai 7, lantai 5, lantai 3 itu kita hanya suara-suara dan aroma aja Bang. Kalau penampakan di situ kebetulan sih enggak. Tapi di basement ini kita pernah, saya sendiri sih. Soalnya kita parkir motor tuh di basement Bang. Nggak jauh dari gudang itu memang khusus parkiran motor para pekerja vendor itu. Waktu itu saya pas maghrib malahan itu, pas itu nggak lembur itu pas maghrib, pas hari Jumat malam-malam Sabtu. Besoknya kita kalau Sabtu kan setengah hari ya, minggu libur. Pas hari Jumatnya itu saya pulang, tapi saya emang belakangan, teman saya jam 5 udah pada sepi. Cuman di gudang cuma ada beberapa orang.
biasa supervisor sama tim safety dia ngisi data laporan lah buat harian. Pas saya ngambil motor itu yang saya rasakan tuh situ ada tiang bang, tiang penyangga gedung gede bulat lah. Motor saya itu kurang lebih dari tiang itu adalah 2 meter. Nah di situ tuh saya ngerasain kayak ada sesosok yang keluar dari belakang tiang itu bang. Jadi setengah memutar begini. Cuman dia nggak ngewujud semuanya bang, cuma separuh badan. Kalau yang saya liatin, saya tahu itu memang dia wajah sama badannya kelihatan. Tapi wajahnya ini bukan kayak wajah manusia bang. Yang saya bilang wajah manusia apa bang? Dia ada kupingnya panjang bang. Kan dia posisi tiang kayak ngintip begini setengah badan loh bang keluar begini. Itu kupingnya panjang. Terus mulut hidungnya ini bukan kayak hidung manusia normal lah. Maksudnya lubang hidungnya lebih besar. Dan di mulutnya ini, di giginya ini panjang-panjang. Terus dia lidahnya kayak ngejulur. Nah sosok ini dia tidak berbaju. Tidak berbaju. Badan dia itu tidak berbaju. Saya ngelihat jelas tuh kukunya panjang-panjang itu. Terus ada di badannya itu kayak ada bulu-bulu halus gitu bang. Jadi seolah kayak siluman saya ngelihat. Yang saya gambaran tuh seolah-olah kayak lihat siluman, maaf ya bang, siluman babi. Dari itu, cuman dia bedanya betaring. Saya sempat nyalainnya motor, saya belokin stang motor, saya tembak ke dia, nggak ada bang. Nah itu terakhir kali saya di situ yang ngalamin kejadian itu. Kalau yang di lantai cerita, menurut cerita security tadi lantai 7, lantai 3, lantai 5 itu hanya, bukan saya aja sih, selain cerita dari supervisor saya sama tim safety saya tadi, kalau saya sendiri ngalamin cuma aroma-aroma aja sih. Aroma amis, aroma wangi, dan sama suara-suara, pernah sama-sama dengar suara orang nangis. Ya, kalau kita kan dari awal tadi udah segitu, jadi udah merasa kayak bukan terbiasa sih. Jadi kita nganggapnya, oh paling makhluk ini, oh paling makhluk ini. Jadi kita berusaha menutup ketakutan kita dengan berusaha nenangin diri gitu maksud saya. Nah, terus setelah pemasangan ini selesai nih, kan Pak Eko kan dapat job lagi nih di rumah sakit. Dan juga nih helpernya Pak Eko ini dua-duanya sakit. Terus setelah itu gimana nih Pak kabarnya yang helper Bapak ini? Gimana kabarnya? Sakit apa dia? Nah, menurut yang saya terima dari supervisor waktu saya nanyakan, supervisor sih info nih. Kita nggak usah sebutin ya bang namanya. Ini helper yang 2 ini, yang kemarin itu dia izin sakit. Kebetulan barengan sakit atau supervisor saya. Katanya alasannya demam lah. Nah besoknya lagi supervisor ngasih info saya mau diganti helper lagi karena helper yang udah sakit ini minta dipindahkan proyek, katanya nggak kuat di situ bang. Saya makanya dapat helper baru lagi dan sama-sama ngerasain juga. Tapi ya alhamdulillah nih helper yang baru ini lebih mental lebih kuat. Lebih kuat, jadi istilahnya sering ngalamin kayak gitu tadi, dia cuek lah kayaknya, kayak cuek gitu loh bang. Nah nih Pak Eko, sekarang saya pengen nanya seputar tentang lift nih Pak. Kan ada nih Pak, beberapa kejadian lift itu, apa ya, jatuhnya gitu ya, kayak blong lah itu. Itu kalau boleh tahu kenapa itu Pak? Karena trouble-nya kenapa gitu? Sebelumnya saya gambarkan cerita, saya gambar gini Pak. Lift itu semuanya itu tersusun dari sirkuit safety bang. Jadi dia itu susunannya paralel, konekannya paralel. Satu safety pun nggak fungsi, lift itu nggak mau bergerak, trouble. Kalau seperti yang pertanyaan abang lift di bawah nyerosot, lift itu ada bahasanya safety gear bang, rem cakram. Dan dia ada bahasanya itu gubernur itu tali pengikat yang berfungsikan rem cakram safety gear ini. Saat terjadi overspeed apa loss, dia ini berfungsi mencengkram bang, mencengkram ke rel itu. Jadi kalau dia gubernur ini putarannya makin kencang, dia itu akan ngunci dengan sendirinya. Makanya selingnya, kan sebut seling itu tali baja bang. Dia akan dengan sendirinya tuh narik. Jadi saya pikir ini naik ke atas ngunci, jadi lebih tuh seret ketahan ini. Kalau seandainya dia sampai lolos ke bawah, itu berarti ini udah nggak fungsi bang. Ini ada bahasanya pengecekannya bang, tiap berapa tahun sekali. Tergantung penggunaannya lift sendiri. Biasanya itu 2 tahun sekali itu semua spare part lift harus dicek bang. Kayaknya harus pasti diganti sih kalau udah tahun 2 tahun, setiap 2 tahun itu. Makanya ada sebutannya di lift itu uji reksa, tes beban, tes safety gear, ya itu fungsinya kayak gitu. Itu biasanya yang saya tahu
owner tersebut udah mau tidak menggunakan kontrak servis perawatan dengan perusahaan pemasangan lift yang di awal tersebut. Biasanya dia melalui vendor-vendor, nyari yang harga murah lah gitu. Oh, berarti karena karena kebanyakan muatan ya. Nah, kalau di situ beda lagi, Bang. Bahasanya overload ya. Di lift itu ada sistem namanya sensor overload. Makanya saya cerita di awal tadi tentang tes beban itu, Bang. Kita setelah tahapan tes running, lift udah jalan dengan aman, naik turun, dan pintu lift buka tutup dengan lancar, dan semua tombol udah fungsi. Kita ada proses lagi tes beban. Tes beban itu gini, Bang. Kan lift itu posisinya itu sebenarnya itu kayak timbangan, Bang. Kabin sama pengimbang beban, counterweight bahasanya. Jadi saat counterweight turun, kabin ke atas. Saat kabin turun, counterweight ke atas. Karena di situ dihubungkan dengan tali baja, bahasa lift kita rope. Seling lah. Nah, jadi bahasanya overload itu gini, Bang. Saat kita tes beban ini, maka disebut tes beban. Di situ kapasitas lift itu ada tertera di kontraknya. Ini kapasitas lift untuk 1 ton, 2 ton setengah. Nah, di situ pas melakukan tes beban itu, di situ kita pasang sensor. Sensor di bawah lantainya lift itu sensor load. Jadi kalau udah setting sedemikian dari settingan pabrik kan, Bang, itu desain pabrik ya. Jadi selama kapasitas liftin 1 ton, yang dimasukin tuh beban lebih dari 1 ton, itu otomatis dia akan homing, Bang. Jadi fungsi liftnya homing itu, sensor itu akan membaca detail bahwa itu tidak sesuai kapasitas, dia nggak mau jalan harusnya. Nah, jadi kalau dia, biasanya ada tandanya, Bang. Kalau di lift itu kita masuk ke lift nih, Bang. Kan ada tombol tuh yang panjang penunjuk lantai kan. Terus itu ada indikator biasanya tuh. Indikator pengarah lantai kan. Nah, itu kalau di overload biasanya bunyi nih, terus itu ada lambang kayak timbangan tuh, Bang. Itu overload, dan pintu pasti nggak mau nutup. Tapi kalau itu nggak fungsi, ya berarti lift itu udah nggak uji, Bang, nggak uji layak. Nah, tapi Pak Eko, mungkin nih Pak ya, terjadi nih ke saya, ke teman-teman di rumah, bahkan ke Pak Eko sendiri, kejebak di dalam lift nih Pak. Itu kira-kira ada pintu manualnya nggak Pak buat kita keluar lift itu, atau kita nunggu panggilan yang tombol emergency itu sampai teknisi datang? Nah, kalau jalan manual sih enggak, Bang. Kalau dia di istilah lift itu sebutannya evakuasi ya. Kalau ada trouble lift, sebenarnya itu ada panel buat program dia secara manual untuk menggerakkan lift menuju lantai terdekat, Bang. Seandainya gini, Bang. Abang mau naik lift itu ke lantai 5. Sebelum lantai 5 itu, pertengahan lantai 5 dan 4 itu lift trouble. Nggak mau jalan lah, error kan. Nah, nanti di situ tuh ada intercom yang menghubungi kita bahwa kita pasti disarankan untuk tenang. Di tombol itu pasti ada kayak lambang lonceng, Bang. Intercom bahasanya itu. Maksud kita dihimbau untuk tenang, teknisi kita lagi menuju area, nanti segera akan diperbaiki, harus tenang kan gitu. Nah, nanti teknisi datang ke ruang mesin, ke panel kontrol itu, di situ ada tombol evakuasi, Bang. Jadi secara otomatis tombol itu kita pencet, kita gunakan itu, lift otomatis mendekatin, pasti naik, nggak turun. Karena posisi beban itu lebih berat kan. Karena disebutnya counterweight tadi. Mendekati lantai terdekat, Bang. Kalau lantai 5, di atas ada lantai, pasti ke atas. Tapi kalau yang trouble-nya di lantai 5, pintu nggak membuka, itu bisa juga dibuka secara otomatis dari panel. Pintu otomatis terbuka sendiri bisa. Sebenarnya lift itu smart sih, Bang. Kalau memang dirawat dengan sesuai standarnya. Makanya sering ada kejadian itu pihak owner customer beli lift ini nggak mau menggunakan itu lagi, Bang. Karena mungkin alasannya mahal, spare part mahal. Jadi dia menggunakan vendor lain, putus kontrak. Kalau di kan ada garansi, Bang. Abang beli lift nih. Ada garansi, taruhlah istilahnya 1 tahun. Selama 1 tahun itu perawatan semua ditanggung oleh pemasang lift, pengada lift. Nah, lepas dari 1 tahun itu pasti abang disodorin kontrak. Ini lanjut perawatan apa enggak? Nah, kadang-kadang kan kalau lihat harga kontraknya mahal, ini owner kan udah enggak lah. Dan kadang-kadang jalan pintasnya manggil subkontraktor atau vendor lain yang harganya lebih murah. Nah gitu, Bang. Jadi kayak pergantian spare part karena diakal-akalin. Ya kayak standarnya. Nah, kalau ini sebelumnya saya izin nanya ke Pak Eko nih tentang masalah ini nih. Kerja teknisi lift ini kan cukup berat nih Pak resikonya ya. Kalau boleh tahu pernah nggak sih Pak, Bapak sama tim nih
pernah ngalamin kejadian yang berbahaya lah, kecelakaan kerja atau apa gitu? Wah, kalau itu sih sebenarnya ada sih Bang beberapa Bang. Kalau saya sendiri tuh hampir pernah. Cuman Bang, kembali lagi dari cerita sebelumnya nih, kita kerja di lift itu udah dibekali training Bang. Ada 3 modul training. Basic instalasi, safety, sama induction. Nah, 3 ini kalau basic instalasi kita berhubungan dengan semua pekerjaan. Kalau safety ini kita berhubungan dengan peralatan safety yang kita kalau kerja ini kita disediakan APD yang disesuaikan dengan pekerjaan kita. Seperti kerja kita di ketinggian Bang, kita dikasih APD dipersiapkan kayak full body harness, left land. Terus kita nanti di situ dikasih cara pemasangan left land yang benar dan posisi berapa meter kita harus menggunakan full body harness gitu. Nah, kalau untuk induction ini setiap hari itu harus ada Bang. Sebelum kerja ini kita habis absen, makanya kita kan kerja masuk jam 8 Bang, start jam 8. Kita tuh jam 7 itu harus sudah di lokasi proyek, absen kita masih printer Bang itu. Printer habis absen, sebelum kerja nanti kita di briefing Bang. Makanya setiap proyek itu kita punya tim safety. Sebenarnya tim safety ini dari perusahaan memang udah disediakan Bang, dia punya manajemen safety sendiri. Semua proyek itu pasti ada tim safety, dia selalu berdampingan supervisor. Jadi sebelum mulai kerja ini kita selalu ngadain briefing Bang. Briefing kita pekerjaan hari ini semuanya tim A, instruksi hari ini kerjaan tentang ini. Nah, tim safety akan nambahin, di situ akan bahayanya begini. Makanya tugas tim safety itu selalu keliling Bang, dia memantau area-area bahaya kerja mana yang bakal menimbulkan, ya analisa bahaya lah, yang akan terjadi menimbulkan bahaya lah buat pekerja. Nah, itu akan jadi catatan dia nanti pas pagi di briefing ini lantai itu soalnya ada lubang, katanya dekat lift kita itu ada lubang, tolong diproteksi sebelum kerja. Nah, harus di lantai itu sebenarnya ada kabel berserakan, kabel-kabel vendor lain, nah, tugas safety kayak gitu. Nah, cara penanganannya ya nanti di sarung safety itu kabel itu kalau bisa kita amanin, kita kasih pelindung dari air apa gimana, jadi suatu saat kita aman gitu. Terus dalam ruangan lift itu banyak lubang-lubang, tolong ditutup. Takutnya ada benda-benda kena angin apa terbang jatuh mulai lubang, kita pas kerja di bawahnya gitu. Ini insya Allah sih aman, tapi kalau ada kecelakaan gitu sih ada sih Bang. Cuman ya itu biasanya pada melanggar safety. Jadi udah nggak standar istilahnya, harusnya dia kerja di ketinggian menggunakan full body harness, kadang-kadang dia cowboy Bang. Meskipun cowboy itu segini doang cuman 3 meter mah aman lah, pegangan ini aman. Nah, lagi apes seperti tergelincir, ininya tak terpasang safety belt full body harness dia terjatuh sebenarnya kayak gitu Bang. Dan di lift itu kita dulu itu sering ada training 3 bulan Bang. Training kayak hosting rigging, cara pengingkatan, cara pengangkatan barang berat, cara posisi badan kita saat mengangkat barang. Yang harus kita angkat tuh kekuatan badan kita tuh mengangkat barang maksimal 50 kilo gitu. Posisi kita gimana, terus cara pengingkatan saat material kita mau kita angkat, bahasanya hosting rigging. Angkat dan ikat bahasanya kan gitu Bang. Terus alat apa aja yang kita gunakan untuk pengangkatan beban di atas 1 ton, 2 ton, kapasitasnya beban alat yang berapa ton itu kan ada Bang. Itu makanya kalau orang lift, insya Allah kalau dia selalu ngikutin standar safety-nya lift, ya dia pasti aman Bang. Ya tapi kembali lagi Bang kepada yang kuasa. Nah gitu. Cuman rata-rata kejadian kecelakaan itu selalu di luar standar safety. Jadi itu bukan kesalahan dari perusahaan tapi buruk sikap dia dalam bekerja Bang. Melanggar safety yang sudah dianjurkan gitu Bang. Nah nih Pak Eko, kalau pekerjaan yang rumah sakit ini kan sebelumnya nerusin pekerjaan yang sebelumnya nih, tim orang yang sebelumnya. Terus Pak Eko tahu gak alasannya kenapa dia stop? Apa karena kontraknya habis, atau kerjaannya nggak benar, atau bahkan mungkin karena gangguan gaib? Kalau di perusahaan saya kerja ini Bang, kita kerja itu diatur Bang. Jadi kita kerja itu jarang bahkan nggak pernah menetap di suatu proyek dari nol sampai selesai. Kalau masih sejawatan teknisi dan helper, kecuali dia supervisor atau project manager, karena dia tanggung jawab dia Bang. Dari koordinasi awal sampai kerjaan selesai serah terima itu dia harus di situ. Kalau kayak kita teknisi ini Bang, kita harus siap suatu saat. Kita hari ini kerja di proyek A nih Bang. Tiba-tiba malam dapat info di grup. Pak Eko, Pak ini, besok ke kantor karena akan diperbantukan di proyek luar kota. Kita harus siap. Gitu. Jadi kalau masalah kayak gitu itu udah biasa Bang. Jadi kita, bahkan saya gitu, awalnya saya ngerjain dari awal. Ntar baru setengah jalan saya dipindah proyek lain, nah tim lain nerusin gitu. Jadi modelnya kayak di rolling Bang.